Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Citra Cesaria. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semua sahabat Citra Cesaria itu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan juga rezekinya hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini Esa tadi udah nganter Bunda divaksin Sinovac yang kedua. Ini dia suratnya. Tada! Ngomong-ngomong tentang vaksin, sebenarnya untuk apa sih kita divaksin? Tahu gak? Esa tahu gak? Untuk apa sih kita divaksin? Untuk mencegah diri kita dari penyakit berbahaya dan menularkan. Benar kata Aesa. Jadi tujuan kita divaksin dengan melakukan vaksinasi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah diri kita dari penyakit menular dan berbahaya. Nah, kalau sebenarnya vaksin itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu apa sih Kak sebenarnya? Tahu nggak? Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah vaksin virus yang dilemahkan. Oh, jadi ternyata kata Aesa, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Untuk apa? Kenapa harus dimasukkan dalam tubuh kita? Untuk merangsang pengeluaran imunitas agar imunitasnya pada saat nanti ada virus yang benar-benar nyata, yang virusnya keadaannya masih kuat masuk ke dalam tubuh kita, imunitas kita sudah siap untuk menyerang virus tersebut. Bagaimana? Paham nggak? Nah, penjelasan selengkapnya tentang apa itu vaksin, cara kerja vaksin, dan efek samping setelah penyuntikan vaksin akan dibahas di video selanjutnya. Check it out! Dikutip dari referensi buku ajar imunisasi Kemenkes, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Namun teman-teman, vaksin itu berbeda dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Jika di kemudian hari muncul, sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar yang menyebabkan penyakit. Vaksin bukan hanya bekerja pada masing-masing tubuh seseorang saja, tetapi juga mampu melindungi seluruh populasi manusia. Jika banyak orang melakukan vaksinasi, maka peluang untuk terjangkit penyakit tertentu menjadi sangat rendah. Hal tersebut yang juga membawa manfaat bagi seseorang yang tidak melakukan vaksinasi. Jika bakteri atau virus tidak memiliki inang yang mumpuni untuk tinggal dan berkembang biak, maka bakteri dan virus akan mati seluruhnya. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah imunitas komunitas. Kondisi tersebut memungkinkan penyakit hancur sepenuhnya tanpa perlu melakukan vaksinasi seluruh orang.
Seseorang yang sudah cukup syarat melakukan vaksinasi perlu menjalaninya guna membentuk imunitas komunitas. Mengapa? Mengingat ada beberapa golongan yang tidak dapat melakukan vaksinasi, seperti bayi, anak kecil, orang tua, pengidap alergi, wanita hamil, atau orang dengan imun yang rendah. Jika imunitas komunitas terbentuk, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tidak memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi tetap hidup dengan aman. Untuk membentuk sebuah imunitas komunitas, dalam sebuah kelompok cukup 70% saja yang melakukan vaksinasi. Jika terlalu banyak orang yang tidak melakukan vaksinasi, maka imunitas komunitas akan hancur dan beresiko terkena penyakit. Dari penjelasan tadi, membuat pemerintah mengharuskan masyarakatnya untuk melakukan beberapa vaksinasi wajib. Lantas, apa saja jenis vaksinasi yang diperoleh? Berikut ini jenis-jenis vaksin yang diberikan. Yang pertama, ada vaksin lemah langsung. Vaksin ini diberikan dalam bentuk virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, sehingga patogen tidak akan menyebar dan menyebabkan penyakit. Meski demikian, sistem kekebalan akan tetap mengenali antigennya dan tahu cara melawannya jika muncul di masa depan. Keuntungannya adalah menghasilkan kekebalan seumur hidup hanya dengan 1 atau 2 dosis, sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat diberikan pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti orang yang menjalani kemoterapi atau pengobatan HIV. Vaksin lemah langsung biasanya diberikan guna menangkal sejumlah penyakit seperti campak, penyakit gondok, rubella, cacar, influenza, serta rotavirus. Yang kedua, ada vaksin yang tidak aktif. Vaksin ini diberikan dalam bentuk virus atau bakteri yang sudah dibunuh dengan panas atau bahan kimia tertentu. Meskipun sudah mati, sistem kekebalan tubuh masih dapat mengenali dan belajar bagaimana cara melawan patogen saat muncul di kemudian hari. Keuntungannya adalah vaksin dapat dibekukan dan disimpan dengan mudah karena tidak ada risiko membunuh patogen. Sedangkan kekurangannya adalah simulasi tidak seakurat virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang tidak aktif diberikan guna menangkal sejumlah penyakit seperti polio, hepatitis A, serta rabies. Yang ketiga, vaksin subunit atau konjugasi. Vaksin ini bekerja dengan mengisolasi protein atau karbohidrat tertentu, sehingga saat disuntikan, sistem kekebalan tubuh dapat bereaksi tanpa menimbulkan penyakit tertentu. Keuntungan adalah minimnya dampak, karena hanya sebagian patogen asli yang disuntikan ke dalam tubuh, bukan seluruhnya. Sedangkan kekurangannya adalah tidak selalu memungkinkan dalam mengidentifikasi antigen terbaik dalam patogen untuk melatih sistem kekebalan tubuh. Vaksin subunit atau konjugasi diberikan guna menangkal sejumlah penyakit seperti hepatitis B, influenza, Haemophilus influenza, tipe B atau HIV, pertussis, pneumococcus, human papillomavirus, serta meningococcus. Yang keempat, ada vaksin toksoid. Vaksin ini diberikan dengan menonaktifkan beberapa racun menggunakan campuran formaldehid dan air, serta kekebalan tubuh kemudian belajar mengenali racun mati tersebut guna melawan racun hidup yang muncul di kemudian hari. Vaksin toksoid diberikan guna menangkal sejumlah penyakit seperti difteri dan tetanus. Yang kelima, ada vaksin konjugasi. Ada beberapa bakteri yang memiliki lapisan luar molekul gula dan dapat menyamarkan antigen, serta menipu sistem kekebalan tubuh yang masih muda, seperti bakteri penyakit HIV. Pemberian vaksin dilakukan dengan menghubungkan antigen dari patogen lain yang dapat dikenali dengan lapisan gula dari bakteri yang disamarkan. Vaksin konjugasi diberikan guna menangkal penyakit Haemophilus influenza tipe B atau HIV. Yang keenam, ada vaksin DNA. Vaksin ini masih dalam tahap percobaan dan dilakukan dengan membuang semua bagian yang tidak diperlukan dari bakteri atau virus.
Untaian DNA tersebut akan menginstruksi sistem kekebalan untuk menghasilkan antigen guna memerangi patogen dengan sendirinya. Vaksin ini menjadi pelatih sistem kekebalan yang sangat efisien, juga mudah diproduksi. Dan yang terakhir ada vaksin vektor rekombinan. Vaksin ini mirip dengan vaksin DNA yang dilakukan dengan memasukkan DNA dari patogen berbahaya ke dalam tubuh. Vaksin tersebut kemudian memicu sistem kekebalan guna memproduksi antigen, melatih diri guna mengidentifikasi serta memerangi penyakit yang muncul di kemudian hari. Vaksin vektor rekombinan diberikan guna menangkal penyakit HIV, rabies, serta campak. Untuk efek samping setelah melakukan vaksinasi itu sendiri, itu bisa terjadi efeknya pada tangan atau area yang disuntik atau pada tubuh setelah dilakukan vaksinasi. Untuk efek pada tangan atau area penyuntikan itu bisa terasa sakit atau juga memar atau bengkak pada area penyuntikan. Sedangkan untuk efek samping pada tubuh setelah vaksinasi itu bisa berupa demam, meriang, kelelahan, atau juga sakit kepala. Dan beberapa kasus tertentu ada yang efek sampingnya sampai ngantuk. Nah, untuk penata laksanaan pada efek samping tersebut, jika memang terasa nyeri atau memar dan bengkak pada area penyuntikan, bisa dilakukan pengompresan di area tersebut. Dan juga jika terjadi pegal-pegal, bisa dilakukan gerakan-gerakan ringan pada tangan untuk menghilangkan pegal-pegal tersebut. Sedangkan untuk efek samping pada tubuh setelah vaksinasi, penata laksanaannya bisa apabila, misal terjadi demam, itu dianjurkan untuk minum air putih sebanyak-banyaknya dan menggunakan pakaian yang ringan saja agar suhunya tidak meningkat di dalam tubuh kita. Nah, jika bengkak di tangan Anda itu tidak hilang setelah 24 jam atau mungkin efek samping yang berasa di tubuh kita tidak hilang setelah beberapa hari, dianjurkan untuk segera menghubungi dokter. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang vaksinasi, jenis vaksinasi, dan juga efek samping terhadap area penyuntikan dan tubuh setelah divaksinasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan tentang vaksin sudah selesai Dari ASA dan Bunda. Mudah-mudahan video kita ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya pengetahuan kita jadi bertambah tentang vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.